Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Aprilia Sapitri dari Administrasi Publik kelas 6E. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Tren Penelitian Digitalisasi Layanan Kependudukan di Indonesia, Analisis Bibliometrik tahun 2015 sampai 2025. Jadi penelitian ini dilatar belakangi oleh meningkatnya digitalisasi dalam layanan publik, khususnya layanan kependudukan seperti EKTP, akta kelahiran online, dan IKD. Namun meskipun implementasi digital semakin luas, belum ada kajian sistematis yang memetakan arah penelitian akademik dalam topik ini. Penelitian ini itu bertujuan untuk mengeksplorasi tren publikasi ilmiah mengenai digitalisasi layanan kependudukan di Indonesia, termasuk topik dominan, pola kolaborasi, dan peluang riset ke depan melalui pendekatan bibliometrik. Selanjutnya yaitu ada tinjauan literatur. Secara teori, digitalisasi layanan publik tidak hanya tentang teknologi, tapi juga perubahan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Berto dan kawan-kawan menyatakan bahwa digitalisasi meningkatkan efisiensi dan transparansi. Sedangkan Indrajit menekankan bahwa e-government adalah strategi penting dalam reformasi pelayanan. Namun tantangan tetap akan ada, seperti yang dikatakan oleh Endow. Negara berkembang menghadapi kendala seperti infrastruktur, literasi digital, dan birokrasi yang resisten. Kajian sebelumnya itu lebih banyak bersifat evaluatif terhadap pelayanan Dukcapil dan belum ada yang memetakan tren keilmuannya secara bibliometrik. Maka dari itu, posisi kebaruan dari riset saya itu akan ditemukan dalam penelitian ini. Selanjutnya yaitu masuk ke dalam metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan bibliometrik, yaitu menganalisis data publikasi ilmiah secara kuantitatif. Pertama-tama, data diambil dari Google Scholar melalui aplikasi FastViewer dengan kata kunci seperti digitalisasi layanan kependudukan, Dukcapil digital, dan sebagainya dalam rentang waktu 2015 sampai 2025. Kemudian dikelola melalui aplikasi Mendeley dan divisualisasikan melalui aplikasi FastViewer yang menghasilkan tiga visualisasi, yaitu Network Visualization, Overlay Visualization, dan Density Visualization. Dari hasil filterisasi diperoleh 98 artikel yang relevan dengan topik. Total citasi mencapai 428 kutipan dengan rata-rata 42,8 per tahun. Jumlah penulis terlibat adalah 196 penulis dalam 1 tahun. Jadi topik ini tuh cukup menunjukkan bahwa ramai dibahas. Kemudian selanjutnya itu ada visualisasi dari ketiga hasil network yang tadi. Yang pertama yaitu ada network visualization. Nah, ini tuh menunjukkan koneksi antara kata kunci. Semakin besar lingkaran, semakin sering juga kata itu akan muncul. Tiga kata kunci dominan yaitu adalah e-government, pelayanan publik, dan administrasi kependudukan. Visualisasi ini tuh terbagi ke dalam 5 klaster. Misalnya ada klaster merah yang berfokus pada aplikasi dan teknologi, klaster hijau pada kepuasan masyarakat, klaster ungu smart city dan evaluasi kebijakan, klaster kuning dan biru yaitu aspek hukum dan inovasi lapangan. Kemudian selanjutnya yaitu ada overlay visualization. Nah, visualisasi ini tuh menunjukkan perubahan waktu munculnya topik, awalnya 2020 hingga 2022. Tema besar seperti e-government dan pelayanan publik mendominasi, tapi sejak tahun 2023 hingga 2025, fokus bergeser ke isu implementasi seperti IKD, layanan tanpa tatap muka, dan kepuasan masyarakat. Nah, ini tuh menandakan bahwa riset tuh mulai mengarah ke aspek praktis dan teknik digitalisasi. Kemudian yang terakhir yaitu ada density visualization. Density visualization ini tuh menunjukkan kepadatan fokus riset. Warna kuning, topik paling sering dibahas seperti e-government dan pelayanan publik. Kemudian warna hijau dan biru itu topik yang jarang dibahas seperti Dukcapil, Smart Bantul, dan Jemput Bola. Nah, artinya topik ini tuh punya potensi besar untuk digali lebih dalam ke depannya. Nah, mungkin dari ketiga hasil visualisasi di atas itu dapat disimpulkan bahwa secara umum penelitian ini tuh menunjukkan bahwa topik digitalisasi layanan kependudukan tuh semakin banyak dibahas, khususnya pada tahun setelah 2019 dan puncaknya pada tahun 2023. 5 klaster tema utama tuh berhasil diidentifikasi dan divisualisasi, memperlihatkan pergeseran dari teori umum ke praktik teknis di lapangan. Mungkin rekomendasi ke depannya yaitu adalah pentingnya riset lanjutan pada topik-topik yang masih jarang diteliti seperti evaluasi layanan berbasis aplikasi, kolaborasi antar lembaga, dan potensi pemanfaatan teknologi baru seperti big data dan AI.
Bisa juga pada aplikasi salaman seperti yang sedang diimplementasikan sekarang oleh Disdukcapil Kota Bandung. Penelitian ini tuh diharapkan bisa menjadi dasar pembangunan kebijakan dan inovasi pelayanan publik digital yang lebih adaptif dan berbasis bukti. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf, seharusnya saya bisa presentasi dan datang ke kelas, tapi pada kenyataannya saya berhalangan hadir karena sedang sakit. Terima kasih. Sebelumnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.